Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 1053. Pada saat ini, Xie Guangxi, yang bergegas maju, dan 100 prajurit pribadi keluarga Ren semuanya menghentikan langkah mereka. Bahkan Ren Tianrong, yang berada di puncak alam fana, mati di tangannya. Jika dia bergegas maju, bukankah itu jalan buntu? Kenapa, kamu tidak berani mengambil tindakan? Tuan, tolong selamatkan hidup kami. Kami hanyalah buruh yang bekerja untuk keluarga Ren. Tolong biarkan kami hidup. Mata Su Chen menyapu yang lain satu persatu, bagaimana denganmu? Jika ada yang ingin membalas dendam keluarga Ren, kamu bisa maju dan saya akan memberinya kesempatan. Adik kecil ini, kamu sangat pandai bercanda. Kami hanya kenalan biasa dengan keluarga Ren. Mengapa kami harus membalaskan dendamnya? Mereka telah merasakan kekuatan Su Chen dan menganggap diri mereka bukan tandingannya, jadi saat ini, mereka hanya bisa menundukkan kepala dan menyerah. Melihat semua orang di rumah tuan kota, mereka semua menundukkan kepala kepada Su Chen. Liu Yufei benar-benar tercengang. Ketika dia tiba-tiba bertemu Su Chen, dia berpikir bahwa dengan pendukung kuat dari keluarga Ren, dia bisa membunuhnya dengan mudah. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Dia menaklukkan semua orang yang hadir dengan cara yang hampir menghancurkan. Maka dia hanya memiliki satu musuh yang tersisa, dirinya dan keluarga Liu. Berdebar. Liu Yufei berlutut tanpa ragu-ragu. Situasi di tempat kejadian tidak memungkinkan dia untuk berpikir terlalu banyak. Dia harus berlutut untuk memohon belas kasihan, dan masih ada peluang untuk bertahan hidup milik Tianrong. Adik perempuan, kami melakukan sesuatu yang salah pada awalnya. Saya bersedia untuk kembali dan membujuk pamanmu untuk menyerahkan sekte tersebut dan membiarkan kamu menjadi pemimpin sekte. Kamu harus membujuk dia untuk tidak melakukan apapun pada sepupumu, jika tidak, kamu akan melakukannya. Tidak bisa melakukan apapun terhadap sepupumu di dunia ini, tidak akan ada sanak saudara. Liu Yi menyeka air matanya merah. Saya awalnya menganggap Anda sebagai kerabat terdekat saya, tetapi Anda telah menyakiti seluruh keluarga saya, jadi saya tidak akan memohon kepada Anda. Dan izinkan saya memberitahu Anda, bahkan jika Anda semua mati, saya tidak akan dapat melakukan apapun di dunia ini. Saya tidak sendirian, Tuan Muda bersama saya. Saat ini, hati Liu Yi sudah lama mati. Setiap kali dia memikirkan orang tuanya, yang meninggal secara tragis di tangan musuh, dia sangat ketakutan hingga dia tidak bisa tidur di tengah malam. Kesempatan untuk membalas dendam, bagaimana dia bisa melewatkannya begitu saja. Namamu Jie Guangxi, kan? Su Chen berbisik. Ya, Tuan, minta saja kami melakukan apapun yang Anda minta. Singkirkan wanita di hadapanku ini, aku ingin membuat ingatannya panjang. Ya. Melihat lebih dari 100 orang bergegas ke arahnya, Liu Yufei tercengang. Lebih dari 100 orang, masing-masing dengan pisau, akhirnya mencincang Liu Yufei menjadi bubur. Kematian Liu Yufei membuat rumah tuan kota menjadi sangat sunyi. Para tamu yang hadir semua berdoa dalam hati agar maniak pembunuh di depan mereka segera pergi, jika tidak, kemungkinan besar dia akan melampiaskan amarahnya pada diri mereka sendiri. Tapi Su Chen ada di halaman dan tidak pergi untuk waktu yang lama. Hi, saya di sini, Tuan Muda. Apakah ada di antara orang-orang ini yang menjebak keluarga Liu Anda atau menambah penghinaan? Mendesis. Sebagian besar orang yang hadir ikut serta dalam perselisihan di keluarga Liu. Ketika mereka mendengar kata-kata Su Chen, hati mereka hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka. Dia di sini untuk membunuh semua orang hari ini. Tunjukkan orang-orang. Jari ramping Liu Yi menunjuk ke selusin orang. Gerakan Su Chen bersih dan rapi, dan tanpa memberi mereka kesempatan untuk memohon belas kasihan, semburan energi meledak pada orang-orang itu, membunuh mereka di tempat. Melihat mayat tergeletak di tanah di istana tuan kota, Su Chen berkata kepada Liu Yi. Semua musuh di sini telah diatasi. Aku akan menemanimu ke keluarga Liu sekarang. Terima kasih, Guru. Ayo pergi. Willow Gate terletak di paruh pertama tanah perbukitan. Ketika Su Chen dan Liu Yi tiba di sini, hari sudah gelap, tetapi masih ada 3 murid muda yang berpatroli dan menjaga sekte tanpa mengendur sama sekali. Melihat Liu Yi dan seorang pria asing kembali ke sekte tersebut, 3 murid penjaga patroli segera bergegas, memegang pisau baja di tangan mereka, menunjuk ke arah Liu Yi dan berkata, Liu Yi, kamu benar-benar berani kembali. Kami khawatir tidak dapat menemukanmu. Omong kosong. 3 gelombang energi meledak di tubuh ketiga murid itu, seketika merenggut nyawa mereka. Su Chen dan Liu Yi, sebaliknya, berjalan ke gerbang Yang Liu dengan meriah. Ketika teriakan datang, orang-orang di sekte tersebut menyadari sesuatu yang aneh. Ketika mereka hendak keluar dan memeriksa situasi, mereka melihat Su Chen dan Liu Yi masuk. Di halaman Yang Liu Men, selain puluhan murid muda, juga ada seorang pria berjubah brokat hitam. Dan orang ini adalah paman Liu Yi, Liu Chang'an. Melihat Liu Yi, Liu Chang'an tidak impulsif, tetapi berkata sambil tersenyum. Yi, kamu akhirnya kembali. Pamanku telah mencarimu selama lebih dari setengah tahun. Dia pikir dia tidak akan pernah melihatmu lagi. Cepat datang ke paman dan biarkan aku melihatnya. Aku sudah lebih dari setengah tahun tidak bertemu denganmu setahun dan berat badanmu turun. Perilaku Liu Chang'an di luar dugaan Liu Yi. Dia awalnya berpikir bahwa setelah bertemu pamannya, dia akan memarahinya dengan keras atau menghunus pedang ke arahnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mengatakan kata-kata seperti itu. Liu Yi, yang baru mengenal dunia ini, benar-benar bingung.
Tapi untungnya, Su Chen ada di sisinya. Selama bertahun-tahun, Su Chen telah melihat terlalu banyak monster dan hantu. Su Chen dapat melihat wajah jelek orang-orang seperti itu bahkan tanpa melihat mereka. Tapi Liu Yi tidak bisa melakukannya. Jika Su Chen tidak ada, sangat mungkin untuk menipunya dengan beberapa kata manis Liu Chang'an. Tuan, kata Liu Yi dengan takut-takut. Jangan takut. Kami di sini untuk membunuhnya hari ini, jadi dia adalah mangsaku. Tidak ada yang perlu ditakutkan, kata Su Chen sambil tersenyum. Nak, siapa kamu? Kamu menculik keponakanku dan kamu masih di sini untuk menabur perselisihan. Teriak Liu Chang'an. Aku, Su Chen, tidak pernah melakukan apapun yang menyebarkan perselisihan, tapi ini pertama kalinya aku melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Untuk memenangkan posisi ketua sekte, dia tidak segan-segan menyakiti saudara laki-lakinya sendiri, dan bahkan keponakannya sendiri. Sekarang dia menjilat wajahnya dan mengatakan bahwa aku menabur perselisihan. Apakah seekor anjing memakan wajahmu? Yi, kamu tidak bisa mendengarkannya. Paman masih mencintaimu. Ada kesalahpahaman di sini. Dengarkan aku dan ceritakan pelan-pelan. Oke, jangan sok di sini, dan ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Bukankah kedua anakmu pergi ke istana tuan kota untuk merayakan ulang tahun mereka? Aku hanya mampir ke sana dan menyingkirkan mereka berdua. Menurutku, sebagai seorang ayah, kamu tidak ingin anak-anakmu terlalu sibuk di Huangkuan. Jalan. Kesepian, jadi aku datang untuk memberimu tumpangan. Liu Chang'an menatap, tubuhnya gemetar. Apa katamu? Kamu benar-benar membunuh putra dan putriku. Bab 1054. Ya, aku membunuh mereka semua. Jika kamu pergi sekarang, kamu masih bisa mengambil mayat mereka. Setelah mendengar berita tersebut, Liu Ping'an tidak ingin berpura-pura lagi. Melihat Su Chen, ekspresinya menjadi ganas. Kamu bajingan kecil, kamu benar-benar berani bersatu dengan orang luar dan membunuh anak-anakku. Aku ingin menyelesaikan masalah ini denganmu. Mengapa kamu membalas dendam padaku? Orang tuaku mati di tanganmu. Bahkan jika itu adalah balas dendam, akulah yang harus membalas dendam. Air mata Liu Yi mengalir di wajahnya dan dia berkata tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Ayahmu yang tidak kompeten terlalu pengecut. Sebuah sekte besar di tangannya belum berkembang selama bertahun-tahun. Aku kasihan padanya. Liu Ping'an berkata dengan sangat arogan, dan ibumu yang tidak kompeten, jika dia mematuhiku, aku bisa menyelamatkan nyawanya. Tanpa diduga, dia lebih baik mati daripada menyerah, jadi aku tidak akan membiarkannya pergi sekarang. Kamu adalah satu-satunya tersisa, tidak perlu menyimpannya. Menguasai. Melihat Liu Ping'an yang galak, Liu Yi bersembunyi di belakang Su Chen, ketakutan. Pergilah dan berdiri di belakang, serahkan bajingan ini padaku. Su Chen menghibur, terima kasih, tuan muda. Hal-hal kecil. Nak, ini masalah keluarga Liu kita. Karena kamu terlibat terlepas dari hidup dan mati, jangan salahkan aku. Gunakan keahlian khususmu, jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Su Chen berkata dengan tenang. Haha, para murid di sekitarnya semua tertawa. Kamu benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Biar ku beritahu, pemimpin sekte kami telah mencapai puncak alam fana. Membunuhmu seperti membunuh ayam dan anjing. Kematianmu akan segera datang. Sosok Su Chen melintas, dan dia berhenti berbicara omong kosong kepada Liu Ping'an. Dua jari seperti anak panah tajam, menusuk dada Liu Ping'an. Udara juga menjadi sunyi saat ini. Semua murid sekte yang Liu memandang Su Chen dalam keheningan. Bahkan rasanya adegan ini seperti mimpi. Dia hanya menggunakan satu gerakan untuk mengalahkan penguasa klan. Bagaimana ini mungkin? Ketika dia melihat darah Yin Hong mengalir keluar dari dadanya, mata Liu Ping'an hampir keluar. Dia tidak percaya bahwa dia telah mencapai puncak alam fana dan dikalahkan olehnya hanya dengan satu gerakan. Hutong. Energi kehidupan Liu Ping'an dengan cepat hilang. Su Chen tidak memberinya banyak kesempatan, dan tubuh besarnya jatuh ke tanah. Liu Ping'an meninggal, dan semua murid klan Yang Liu tercengang. Bahkan pemimpin sekte sudah mati, apa yang harus saya lakukan? Segera, Su Chen memberi mereka jawabannya. Sebelum murid-murid itu sempat bereaksi, semburan kabut darah meledak di dada mereka satu demi satu, dan mereka jatuh satu demi satu, memotong kesempatan hidup mereka. Segera, Su Chen membersihkan mayat-mayat di halaman. Dia dan Liu Yi adalah dua orang yang tersisa di sekte besar itu. Balas dendam besar terbalas, Liu Yi memeluk Su Chen dan menangis. Tuan, terima kasih. Tanpamu, aku mungkin tidak akan pernah bisa membalas dendam seumur hidupku. Membelai punggung Liu Yi, Su Chen menghibur. Oke, jangan menangis. Sekarang balas dendam besar telah terbalas, tidak perlu menangis. Jangan berpura-pura terlalu khawatir di masa depan dan mulai hidupmu lagi. Ya, saya mengerti, tuan muda. Kemudian, Yi membantu Su Chen membersihkan kamar kosong. Su Chen sedang dalam perjalanan akhir-akhir ini, jadi Su Chen juga perlu istirahat yang baik. Setelah mengatur nafas beberapa saat, rasa lelah pun hilang. Su Chen juga mulai merencanakan jalan untuk masa depan. Sekarang kita telah mencapai wilayah sekte tingkat ketiga, tujuan terpenting adalah berlatih. Menurut perkiraan Long Yuan sebelumnya, di wilayah sekte tingkat ketiga, para ahli top seharusnya mencapai tingkat Jinsun. Meskipun tuan seperti itu dapat menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri, jika mereka bertarung sendirian, mereka tidak bisa menjadi lawan mereka. Namun, jika beberapa master seperti ini muncul dan menyerang kita bersama-sama, situasinya tidak akan mudah untuk ditangani.
Bagaimanapun, kekuatanku hanya setara dengan level alam Master Bumi. Dengan kekuatan tulang naga dan istana ilahi tingkat ketujuh, aku bisa bertarung melawan Master Alam Master Emas orang, akan sulit bagiku untuk menolaknya. Oleh karena itu, kita harus naik ke level alam Tianzun selama periode ini, sehingga kita dapat mengontrol wilayah sekte tingkat ketiga. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang dari pihak lain, mereka tidak dapat menyakiti Anda. Selain itu, ada satu hal lagi yang juga menjadi prioritas utama. Ada total 6 tulang lunas, dan saya punya satu di tubuh saya. Adapun 5 sisanya, Anda harus menemukannya perlahan. Keberadaan Lin Ruohan juga menjadi misteri. Saya telah mendiskusikan urusan Istana Suanyu dengan Hua Yumui dan yang lainnya sebelumnya, tetapi mereka semua menggelengkan kepala, dan tidak ada yang tahu. Jadi dari kejadian ini, Su Chen menyimpulkan bahwa organisasi seperti Istana Suanyu telah mencapai tingkat yang tidak dapat mereka bayangkan. Mencoba mencari tahu tentang Istana Suanyu di tempat seperti ini sama saja dengan angan-angan. Kami hanya dapat pergi ke wilayah sekte tingkat tinggi untuk menemukan informasi berguna. Selain orang-orang di Istana Suanyu, ada hal lain yang sangat dikhawatirkan Su Chen. Itu macan kumbang dan serigala. Tidak diragukan lagi, mereka mendapat berita itu lebih awal dari Istana Suanyu. Dan target mereka adalah Lin Ruohan. Apa tujuan kedua kelompok ini? Apakah hanya karena gambar di belakangnya? Setelah berpikir lama, Su Chen tidak dapat menemukan alasannya. Dia harus melangkah selangkah demi selangkah, jika tidak, dia mungkin tidak akan pernah bisa melihatnya lagi selama sisa hidupnya. Dang dang dang. Ada ketukan ringan di pintu. Datang. Tuan, makan malam sudah siap. Su Chen mengangguk, dan keduanya duduk untuk makan bersama. Jadi di mana murid sektemu berlatih? Sambil makan, Su Chen bertanya dengan santai. Sekte kami memiliki tempat latihannya sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuan Muda, mungkin tidak cocok untuk pergi ke sana. Namun, Anda dapat pergi ke menara percobaan dan melihatnya. Pasti sangat cocok untuk Tuan Muda. Di mana menara ujian? Menara uji coba adalah tempat pelatihan yang sangat baik di wilayah sekte tingkat ketiga. Ini dibuka setiap 2 bulan sekali. Namun, apakah Anda dapat memasuki menara uji coba tergantung pada kemampuan Anda sendiri? Yah, teruslah bicara. Sebenarnya, dahulu kala, tempat untuk pergi ke menara ujian telah dialokasikan, dan setiap sekte secara bergiliran mengirimkan murid ke sana. Yi berkata sedikit tidak yakin. Tetapi sekte-sekte besar itu menindas yang lain hanya karena mereka kuat, dan mereka juga mengubah peraturan menjadi sistem arena. Hanya 55 orang pertama yang menang di arena yang berhak memasuki menara percobaan. Dengan cara ini, kuota semuanya diambil alih oleh sekte besar, dan sekte kecil seperti kita tidak memiliki kesempatan untuk terlibat, jadi sekte di sini sangat terpolarisasi. Bab 1055. Su Chen mengangguk, dan pemahamannya tentang dunia seni bela diri kuno semakin dalam. Orang-orang di sini akan melakukan apa saja untuk menjadi lebih kuat. Bahkan tidak ada peluang yang adil untuk berkembang. Ada berapa lantai di Tower of Trial? Su Chen bertanya dengan santai. Total ada 10 lantai. Lantai pertama memungkinkan 10 orang masuk, lantai 2 9 orang, lantai 3 8 orang, dan seterusnya. Seluruh menara uji coba dapat menampung total 55 orang. Liu Yi memegang sumpitnya di dasar mangkuk dengan ekspresi polos. Tetapi dengan kekuatan Tuan Muda, seharusnya tidak menjadi masalah untuk memasuki budidaya tingkat ke-10 sendirian. Pada saat itu, Anda akan memiliki akses eksklusif ke sumber daya pelatihan tingkat pertama. Ketika Anda keluar, kekuatan Anda akan menjadi meningkat pesat. Kapan Tower of Trial akan dirilis? Hari kelima setiap bulan, jika dihitung hari, seharusnya. Ya, itu akan terjadi lusa. Setelah menetapkan tanggalnya, Liu Yi merasa cemas seperti semut di panci panas. Tuan, saya akan mengemasi barang-barang saya sekarang. Masih ada 1 hari lagi di jalan. Kita harus berangkat lebih awal dan jangan menunda, kalau tidak kita harus menunggu 1 bulan lagi. Ekspresi Su Chen tercengang. Bukankah kita mulai lusa? Aku akan bergegas besok pagi, jadi ayo makan dulu. Tapi untuk hal sebesar itu, harus dilakukan secepatnya. Bahkan katamu, aku bisa mendapat juara pertama, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sama saja jika ada yang mendesak, dan sama saja jika tidak mendesak. Tidak perlu mengikuti garis besarnya, lakukan saja langkahnya. Demi langkah. Saya mengerti, Guru. Setelah makan malam, Su Chen memasuki kondisi kultivasi dan tidak ingin membuang waktu. Yi tidur nyenyak. Balas dendam orang tuanya telah meringankan bebannya, dan dia bisa tidur nyenyak. Wilayah sekte tingkat ke-7. Gelombang kabut tebal menyelimuti hutan yang sunyi. Cahaya bulan berwarna biru keputihan menyinari celah di antara dahan dan memercik ke tanah. Kadang-kadang, seekor rusa bertanduk lewat di dalam hutan, dan seekor kelinci putih berlarian, mengamati pergerakan di sekitarnya untuk melihat apakah ada bahaya yang mengintai di sekitarnya. Melihat sekeliling, seluruh hutan adalah pemandangan yang hangat dan damai, yang sangat mempesona. Berjalan menyusuri jalan setapak hutan menuju kedalaman, Anda akan menemukan bagian depan tiba-tiba cerah, dan ada semburan wangi yang harum. Terlebih lagi, yang menakjubkan adalah di ujung hutan terdapat sebuah danau besar, jika dilihat-lihat tidak terlihat ujungnya. Di tengah danau terdapat sebuah pulau megah di tengah danau. Setelah dihitung dengan cermat, luas pulau di tengah danau itu setidaknya seluas 10 lapangan sepak bola. Ada menara yang menjulang tinggi, paviliun di mana-mana, dan ada bangunan indah dengan balok berukir dan tiang dicat di mana-mana. Dengan latar belakang kabut tebal yang belum juga hilang, serasa berada di negeri dongeng di bumi. Dan inilah wilayah sekte tingkat ke-7, Istana Suanyu.
Di sudut barat daya Istana Suanyu, terdapat sebuah rumah kayu yang didekorasi dengan indah, dengan bunga harum di ambang jendela dan lonceng angin yang tergantung di pintu, menunjukkan ketenangan. Lin Ruohan sedang duduk sendirian di dekat jendela. Keindahan di bawah bulan memiliki wajah yang murni dan seluruh berat badannya turun. Mata besar dan cerah itu juga menjadi sangat hampa, memandang ke kejauhan seolah waktu telah membeku. Di bawah rumah kayu, ada dua wanita berpakaian putih, menjaga pintu. Mereka melirik Lin Ruohan di rumah kayu dari waktu ke waktu dan tidak bisa menahan nafas. Setelah dihitung dengan cermat, sudah 3 hari sejak orang suci itu datang ke sini, tetapi tidak ada setetes air pun yang masuk. Apa yang harus kita lakukan jika ini terus berlanjut? Siapa bilang tidak demikian? Sebagai seorang wanita, aku merasa patah hati hanya dengan melihatnya. Saya mendengar kakak senior berkata bahwa orang suci itu sedang memikirkan kekasihnya, itulah mengapa dia seperti ini. Tidak masalah siapa yang kamu pikirkan, tapi jika kamu benar-benar sakit karena kelaparan, kakak dan adik kita di Istana Suanyu akan menjadi gila. Hei, jangan membicarakan hal ini. Kami telah mencoba membujuknya berkali-kali, tetapi orang suci itu tidak mau mendengarkan. Siapa yang bisa berbuat apa-apa? Benar. Makanannya sudah diantar puluhan menit. Kurasa orang suci itu tidak akan bisa menggigitnya. Hei. Saat itu, 3 tahun setelah Su Chen pergi, Lin Ruohan hendak bunuh diri dengan menggorok pergelangan tangannya. Bagaimana dia bisa menanggungnya sekarang karena dia dan Su Chen dipisahkan secara paksa? Pada saat ini, sosok berbaju putih perlahan lewat. Kedua penjaga wanita yang menjaga pintu dengan cepat membungkuk. Saudari. Nama wanita itu adalah Zhu Yue, dan usianya sekitar 30 tahun. Tampaknya karena kekuatannya yang kuat, tidak ada jejak waktu di wajahnya. Namun sayang sekali sebagian besar sosoknya yang luar biasa tertutupi oleh jubah longgar. Apakah orang suci itu sudah makan sesuatu? Zhu Yue bertanya dengan lembut. Membalas kakak senior, orang suci masih belum meminum setetes air pun. Zhu Yue mengangguk, kalian tetap di sini dan saya akan naik dan melihat. Berjalan ke lantai 2 rumah kayu, Zhu Yue berdiri di depan pintu. Cahaya bulan yang murni menyinari wajah Lin Ruohan, mencerminkan keindahan yang menggugah jiwa. Zhu Yue mengaku bahkan dia merasa sedikit bersemangat saat melihat Lin Ruohan. Gadis suci, sudah 3 hari dan kamu belum minum setetes pun air. Kenapa begitu? Kamu menangkapku tanpa alasan, kenapa? Zhu Yue terlihat aneh, tapi akhirnya menjawab. Kamu adalah orang suci di Istana Suanyu kami, jadi kami harus membawamu kembali, jika tidak, masa depan Istana Suanyu akan mengkhawatirkan. Saya tinggal di Yanjing sejak saya masih kecil, dan kemudian pindah ke Songhai. Jika saya tidak bertemu saudara saya Chen, saya tidak akan tahu tentang keberadaan dunia seni bela diri kuno, tetapi Anda tetap mengatakan bahwa saya adalah orang suci di Istana Suanyu Anda. Apa dasar Anda? Santo, Tuan mempunyai perintah, dan masalah ini masih dapat diungkapkan, tetapi kami dapat menjamin bahwa Anda memang orang suci di Istana Suanyu kami. Zhu Yue berkata, selain itu, kami membawa Anda ke sini untuk melindungi Anda semaksimal mungkin, karena sudah ada sekte tingkat ke-7 lainnya yang siap untuk pindah, dan saudara Anda Chen tidak dapat melindungi Anda. Lin Ruohan sangat pintar dan tahu bahwa Zhu Yue tidak berbohong. Di depan mereka, 2 orang telah datang, tetapi mereka berdua dikalahkan oleh saudara Chen. Jadi sampai batas tertentu, memang ada potensi bahaya di sekitar saya. Saat topik ini diangkat, bahkan setiap bulannya saya merasa beruntung. Jika batu gadis bulan tidak disimpan di Istana Suanyu untuk waktu yang lama, mustahil bagi orang-orang di Istana Suanyu untuk menemukan Lin Ruohan. Selama bertahun-tahun, Yuanfi berada dalam kedamaian, tetapi saat ini ia bersinar terang karena Lin Ruohan kehilangan keperawanannya. Jika tidak, bahkan jika mereka diberi waktu 100 tahun, mereka mungkin tidak dapat menemukan Lin Ruohan. Sekte tingkat ke-7 lainnya, Sekte Abadi, menemukan lokasi Lin Ruohan justru karena mereka memperoleh sepotong kecil batu gadis bulan melalui pengkhianat yang menyelinap ke Istana Suanyu beberapa tahun yang lalu. Pada analisa terakhir, alasan mendasar mengapa semua ini terjadi adalah karena pernikahan mereka. Bab 1056. Gadis suci, kami tahu kamu merindukan kekasih di hatimu, tapi bagaimanapun juga, kami tidak akan membiarkanmu kembali. Kata Zhu Yue. Karena meskipun Lin Ruohan dibebaskan, dia tidak akan pernah bisa kembali ke Su Chen. Dia pasti akan ditangkap oleh Sekte Abadi. Jika itu terjadi, semuanya akan berakhir. Bahkan jika kamu tidak melepaskanku, saudaraku Chen akan menemukan jalannya ke sini suatu hari nanti. Ekspresi Zhu Yue sangat tidak wajar, kamu sangat yakin dia pasti akan datang. Istana Suanyu kami adalah sekte tingkat ke-7. Ya, dimanapun kamu berada, saudaraku Chen akan datang kepadaku. Tetapi dunia seni bela diri kuno adalah tempat yang sangat kejam. Kakakmu Chen adalah seorang seniman bela diri dari dunia sekuler. Apakah kamu tidak khawatir dia akan mati dalam perjalanan? Jika saudaraku Chen meninggal, maka aku juga tidak akan hidup. Lin Ruohan mengatakannya dengan nada meremehkan, seolah-olah hidup dan mati tidak ada hubungannya dengan dia. Gadis suci, bahkan jika kakakmu Chen dapat menemukan Istana Suanyu, itu masih membutuhkan waktu. Kamu hanya berada di level dewa sekarang, dan kamu jauh dari level mengalahkan biku. Jika kamu tidak makan sesuatu, kamu tidak akan bisa bertahan. Saudara Chen ada di sini. Lin Ruohan tetap acuh tak acuh. Zhu Yue, aku sudah banyak bicara tentang perasaan, tapi semuanya sia-sia. Dipaksa tidak berdaya, Zhu Yue menghela nafas, gadis suci, pemimpin sekte telah mengatakan bahwa selama kamu tinggal di sini dengan damai, kami akan mengirim seseorang untuk membawa saudaramu Chen kembali setelah beberapa saat dan mengatur agar kamu bertemu. Apakah kamu serius?
Mata Lin Ruohan kembali ke kejayaannya, seterang dan bergerak seperti bintang di langit. Ya, tapi mungkin perlu waktu. Banyak hal di sekte menjadi rumit akhir-akhir ini, tapi kami pasti akan melakukan apa yang kami janjikan. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal bodoh. Itu bagus. Zhu Yue menghela nafas, berbalik dan pergi. Awalnya, aku tidak ingin menyetujui kondisinya, tapi aku tidak menyangka dia akan begitu keras kepala. Wilayah sekte tingkat ke-7, tanah terpencil, sekte abadi. Di aula berbintang, seorang pria parubaya mengenakan jubah hitam berdiri dengan punggung menghadap pintu, berdiri tegak. Mencicit. Pintu dibuka, dan seorang pria muda masuk dan berlutut di belakang pria parubaya itu. Peserta magang belum menyelesaikan tugas yang diberikan oleh master, tolong hukum dia. Sudah berhari-hari dan tidak ada kabar sama sekali. Tidak. Jika Istana Suci Suanyu masih berada di dunia sekuler, mustahil tidak ada kabar sama sekali. Tapi sekarang, Anda telah mengarahkan orang untuk mencari selama 3 hari berturut-turut, jadi hanya ada satu kemungkinan. Ditangkap oleh orang-orang Istana Suanyu. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika Istana Suanyu menemukan orang suci mereka, itu akan menjadi ancaman besar bagi sekte abadi kita. Tidak ada ancaman. Mereka tidak memiliki informasi lengkap saat ini. Bahkan jika mereka mendapatkan orang suci, mereka tidak akan bisa memulai jiwa kuno. Untuk saat ini, tidak ada ancaman. Tuan, bagaimana kalau kita pergi ke Istana Suanyu dan merebut kembali orang suci itu? Tidak. Pria parubaya itu berbisik, unta yang mati lebih besar dari kuda. Bertahun-tahun yang lalu, Istana Suanyu dan sekte abadi kita adalah dua sekte yang mendominasi dunia seni bela diri kuno. Meskipun mereka telah menurun selama bertahun-tahun, mereka telah fondasinya masih kuat. Jika terburu-buru ke sana, akan ada korban jiwa, jadi tidak bijaksana untuk pergi ke sana sekarang. Apa maksud tuannya? Pertama-tama pikirkan cara untuk mengirim orang ke bagian dalam Istana Suanyu. Yang terbaik adalah menggunakan metode menyerah tanpa perlawanan untuk membawa wanita itu kembali. Jika terlalu agresif, itu juga akan berbahaya bagi kita. Saya mengerti, Tuan. Selama bertahun-tahun, kamu tidak pernah mengecewakanku. Kuharap tidak ada yang salah kali ini. Saya mengerti, Guru. Keesokan harinya, hari masih gelap, jadi Yi bangun pagi dan melakukan banyak hal. Selain makanan untuk pagi hari, saya juga membawanya di jalan. Tuan, ini waktunya bangun, ayo pergi. Yi menahan air cucian dan berbisik di luar pintu. Datang. Faktanya, Su Chen begadang sepanjang malam dan sudah memperhatikan Yi ketika dia datang. Setelah hanya mencuci muka, mereka berdua makan sesuatu bersama dan berangkat menuju menara ujian. Saya telah melakukan perjalanan sepanjang hari dan malam, dan akhirnya tiba di menara ujian yang disebutkan Liu Yi keesokan paginya. Di wilayah sekte tingkat ketiga, terdapat perbedaan kelas yang kuat. Tanah berbukit, sungai Baisui, hutan Haoiwe. Tower of Temptation terletak di persimpangan ketiga tempat ini dan merupakan domain publik. Ketika keduanya tiba di sini, mereka menemukan bahwa sudah ada lautan manusia. Sangat sulit untuk melewati kerumunan dan melihat keseluruhan cincin. Pada akhirnya, Su Chen tidak punya pilihan selain membawa Liu Yi dan terbang ke pohon kuno untuk melihat sekilas. Penampilan menara uji coba sangat sederhana, dan dari sudut pandang tampilannya, juga sangat tua. Jelas sekali erosi membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menjadi seperti ini. Su Chen memperkirakan secara kasar bahwa ketinggian menara percobaan cukup mencapai 100 meter, yang sangat spektakuler ketika berdiri di depan semua orang. Namun, yang lebih spektakuler adalah orang-orang di bawah menara uji coba setidaknya harus ada 50,000 orang. Melihat sekeliling, hari itu sangat gelap sehingga sangat mengejutkan. Guru, nyatanya, sebagian besar orang di sini sama seperti saya. Mereka adalah penonton yang datang untuk menyaksikan kemeriahan. Hanya ada 3 hingga 400 orang yang mendaftar untuk kompetisi setiap bulan. Liu Yi berkata sambil tersenyum. Jadi begitu. Faktanya, bagi Su Chen, tidak masalah berapa banyak orang yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dengan kekuatannya sendiri, hanya sedikit orang yang bisa menggoyahkan posisinya. Tidak masalah untuk mendapatkan tempat pertama. Yang harus kita lakukan sekarang hanyalah melakukan apa saja. Jadi Su Chen sangat santai sekarang, dan bahkan menganggap dirinya sebagai penonton. Berdiri di pohon, mata Su Chen menyapu murid-murid muda satu persatu. Saya menemukan bahwa kekuatan orang-orang ini sangat bervariasi. Bahkan ada orang-orang dari alam duniawi dan surgawi. Namun menurut Liu Yi, mereka seharusnya ada di sini untuk menonton pertandingan. Karena ada lebih dari 200 murid di alam peri emas saja, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke menara ujian. Saya hanya bisa bertindak sebagai penonton dan ikut bersenang-senang. Menghadapi tingkat persaingan seperti itu, suasana hati Su Chen sangat santai. Bahkan terasa agak membosankan, bahkan tidak dihitung sebagai menggerakkan tubuh. Dong dong dong. Suara gong dan genderan tiba-tiba terdengar, dan seorang lelaki tua berkata dengan suara serak. Kompetisi di Tower of Trial dimulai sekarang. Murid yang ingin mendaftar untuk kompetisi harus datang dan mendaftar. Tidak perlu menunggu setelah batas waktu. Tuan, cepat, cepat, pendaftaran akan segera dimulai, mohon cepat. Yi menarik lengan baju Su Chen dan berkata dengan penuh semangat. Bersambung.